Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu penduduk asli suku Toraja yang ada di Kota Batam. Oke, jadi perkenalkan, saya Karen Franciscalinus, NPM 2451230. Saya Agung Safiura Dominik dengan NPM 2451236. Saya Nisha Fia Samanka, NPM 2451337. Oke, setelah perkenalan, mari kita langsung berangkat ke TKP untuk wawancara. Let's go. Oke, baik Oma. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasannya adat Toraja itu sangat kental, hukum adatnya sangat kuat, yang mana masih berlaku sampai sekarang di Toraja sendiri. Nah, dalam hal pidana adat, itu bagaimana ya mereka menyelesaikan suatu tindak pidana adat, Oma? Bagaimana prosedur yang dilakukan? Ketika ada tindak pidana pencurian mungkin, itu bagaimana prosedur penyelesaiannya dan sanksi seperti apa yang diberikan kepada para pelaku gitu? Contoh mungkin dia kan maling apa-apa kan. Bagaimana hukum adat itu aja? Ada apa saja hukuman-hukuman adat yang ada di Hukuman adat itu kalau zaman dulu mereka tidak mengaku, ya kan? Tidak mengaku. Jadi malah disuruh rendam di air panas tangannya. Itu tradisinya begitu. Oh, iya. Rendam di air panas. Jadi dia nanti Izin rekam ya? Izin rekam boleh? boleh. Nanti kalau sudah taruh air panas di tangannya di air panas, dia panas berarti dia ini. Ya, dia yang melakukan. Kalau tidak panas ya enggak. Gitu. Oh itu Toraja seperti itu Iya, ya? salah satu contoh. Terhadap orang yang melakukan kejahatan gitu? Iya, kejahatan. Ya itu aja mungkin seperti mencuri, karena di sana kan tradisinya berbeda gitu kan, gitu. Terus Ada nggak kayak hal-hal lain yang diatur di dalam suku Toraja ini dalam berperilaku gitu, kayak harus begini, harus begitu, sikap-sikapnya, dan jika dilanggar itu nanti akan ada sanksi seperti apa gitu? iya, itu kalau contohnya kita lagi rame-rame makan gini, Ya. itu gampang sekali. Ada yang berdiri di tengah-tengah karena itu makanan ada makanan. Itu tidak hormat ya. Paling melanggar aturan adat itu tidak boleh. Nah, jadi kita sanksi. Saya punya ipar dulu, orang Bugis pulang Toraja. Dia lagi kles sama istrinya, kami lagi Bugis itu ribut. Ya. Oma bahasanya kadang agak kalian tidak ngerti kles. Terus dia pergi tinggalkan ini makanan. Udah. Dengan syaratnya itu sebenarnya orang tuanya sudah tidak boleh bersatu lagi sama ini karena itu melanggar hukum adat. Jadi itu etika lah ya, lebih ke etika. Tapi etikanya imbasnya agak berat. Iya. Jadi ke hubungan suami istri gitu jadinya. Jadi ipar saya itu langsung bertelut sama orang tua minta ampun. Baru oke. Tidak boleh melakukan lagi. Terus ada lagi nggak mamanya contoh seperti kan ini kan mereka mempertanyakan mengenai hukum kan. Kita hukum juga. Contoh, nanti kalau di kalian itu kan namanya kita di kampung sering ada permasalahan suami istri begitu kan, bikin mereka ribut atau bagaimana. Nah itu bagaimana caranya supaya itu contoh lagi nih. Ada mungkin bercerai atau bagaimana? Itu kan contohnya. Suami istri lagi mungkin ada satu berselingkuh, itu adat semua adat semuanya berkumpul ya. ketua adat baru potong sesuatu kayak kambing lah apa. Jadi kalau di Toraja bukan kambing lama, itulah yang empat babi. Oh, babi ya, babi. Bilang aja babi. Masa sih orang babi? Jadi harus potong babi. Iya, jadi dipulihkan itu tidak boleh lagi melanggar ya macamnya jadi tidak boleh. Kalau berselingkuh itu fatal sekali di sana. Jadi hukuman seperti apa biasanya yang dikenakan? Saksi seperti apa terhadap orang yang berselingkuh? Itulah dia disuruh potong babi. Contohnya 1 ekor ke 2 ekor untuk maksudnya untuk syaratnya memulihkan kembali, tidak boleh berbuat lagi. Oh, jadi seperti sebuah permohonan maaf gitu ya? Iya. Dan yang penting keluarganya semua yang dikumpulkan gitu. Harus kan kalau sudah gitu kan di kampung malu kan biasanya. Karena kan harus kumpul baru harus syarat itu kan keluarnya ya babi itu yang harus dipotong. Iya. Iya. Jadi itu kan mereka dilakukan kayak semacam apa ya, pertemuan adat begitu. Ya. Lalu mereka sang pelaku ini harus memotong babi. Iya. Lalu Dan minta maaf. dan minta maaf ya. Minta maaf di ketua adat situ kan mereka kumpul namanya ibaratnya pengadilan adat ya. Iya, pengadilan adat. Ada syarat harus keluarkan darah gitu. Syarat keluarkan darah itu potong babi itu. Sebagai bahasanya pengganti ini kan. Jadi untuk penyelesaian itu kayak apakah selalu dalam bentuk upacara adat atau pertemuan adat? Apakah ada cara-cara lain biasanya di masalah-masalah tertentu kayak berbeda penyelesaiannya, proses penyelesaiannya? Kalau menurut saya di situ aja adat ngumpul baru potong dibicarakan dulu, akhirnya dibicarakan, sesudah dibicarakan mereka minta maaf baru potong ini dianggap sudah selesai. Tapi setelah potong babi itu mereka ini balikan udah perbaikan atau tetap berpisah gitu mah? Baikan. Oh, baikan. Jadi satu lagi mereka gitu ya. Terus komitmen, karena kan sudah diadatin berarti kan komitmen. Kesalahan yang dibuat itu kan sudah berarti harus diperbaiki kan begitu. Kalau ada lagi ya mungkin bisa jadi hukumannya kalau ternyata kejadiannya malah lebih parah. Bagaimana? Nggak ada berani kalau sudah adatnya turun. Oh gitu ya.
Kami itu kan bawa nama keluarga besar kan. Iya. Jadi kan malu. Terus bagaimana jika kan tadi kan itu perselingkuhan ya. Bagaimana bahwasanya tindak pidana yang dilakukan itu jauh lebih berat, kayak semacam pembunuhan, apakah sama? Sanksi yang diberikan itu bagaimana? Tentunya harusnya berbeda kan? Tidak di pengadilan kan katanya. Pembunuhan sih di sana jarang. Oh iya. Pembunuhan di sana jarang. Jarang. Apakah ada ya kayak jenis tindakan pidana yang lebih parah daripada perselingkuhan ini? Yang mana penanganan itu berbeda? Selain potong begitu. Iya. Maksudnya biasa case-case yang berat besar itu apa aja? Maksudnya di sana daerah aman sih. Contohnya deh, rumah adat itu kan hanya di slot gini, tidak ada yang berani mau masuk. Tidak dikunci-kunci. Karena di sana semua barang-barang itu aman. Mobil, motor, pencuri tidak ada sama sekali. Padi ya, kalau potong padi itu semua ditumpuk di sawah. Naik tinggi, tidak ada yang curi. Tidak ada yang curi. Jadi karena mereka patuh dengan ini ketentuan adat yang berlaku. Karena di sana kan ibaratnya mau bikin kejahatan kan minim kan mereka. Kalau daerah di Toraja itu kata ada yang sungai perbatasan Toraja Ujung Pandang, namanya Sungai Berani. Sekarang bukan Ujung Pandang, Makassar. Jadi Makassar itu kalau mau ke Toraja, contohnya ada orang lain yang namanya kejahatan. Contohnya kayak bombong kah, mau masuk ke Toraja. Selamat dia lewat itu. Jadi kayak sudah dilindungi, sudah dikasih sumpah sama ini ketua adat situ, ketua adat dan rajanya Toraja menurut ini. Memang iya. Jadi kalau saya lihat juga Maya, maksudnya kalau di Toraja itu yang hanya untuk kebaikan yang bisa masuk. Kalau yang ibaratnya ada niat-niat yang jahat itu nggak bisa. Karena sudah dipakein mungkin itunya mereka ya. Karena tahu sendiri kan tradisi Toraja kalau kematian kan orang mati aja bisa jalan toh. Iya. Tapi apa masa nggak pernah kejadian di kamu terjadi pembunuhan atau bagaimana terus konsekuensinya apa gitu? Nggak pernah lihat orang bunuh di sana. Jarang terjadi. Jarang. Kalau misalnya hukum pidana adat itu mah itu berlaku untuk semua umur atau kayak cuma semua Semua umurnya. Bayangin aja. Jadi penegakannya itu benar-benar dilakukan untuk semua kalangan ya. Iya. Walaupun dia masih kecil, masih di bawah umur, tetap jika dia melanggar ya tetap dihukum. Karena kan pasti larinya kan ke orang tua kan. Iya. Ya kan namanya anak kan walaupun yang buat orang tuanya yang kena. Jadi orang tuanya bakal kena juga, Mbak? Iya, karena orang tuanya harus membayar semua itu kalau tidak bisa mendidik. Iya kan? Karena kan kegagalan orang tua. Tapi pada umumnya berarti penyelesaian di sana itu dilakukan secara apa ya? Kayak musyawarah adat gitu ya? Iya. Pada umumnya seperti itu. Musyawarah adat. Karena termasuk pakai saya dulu omat cerita itu seperti kayak muka adat, kepala adat. Oh, iya. Jadi makanya omat jarang melihat masalah karena di sana ya selalu ada apa-apa kumpul dibicarakan. Ada masalah. Bicara baik-baik. Kata bapak saya yang damaikan. Iya. Jadi tidak pernah ada masalah. Jadi ibaratnya di sana juga ya leadershipnya tinggi berarti kan? Iya. Karena ya di sana kan harus ada orang yang bisa menjadi pemersatu. Nah, jadi udah wawancara kita guys. Kira-kira apa nih yang kalian dapatin dari apa yang disampaikan Oma tadi? Pertama dari Karen dulu nih coba. Oke, jadi di suku Toraja itu kalau misalnya ada tersangka pencurian, mereka akan melakukan tindak pidana yang dimana mencelupkan tangan ke air panas. Nah, kalau mereka merasakan panas, berarti mereka itu pencurinya. Nah, betul. Kalau Nanda gimana? Nah, kalau di sana tuh kalau kita melanggar sanksi sosial, nah di sana harus memotong hewan babi dan kerbau. Nah, kalau di Batami itu sama kayak ayam. Kalau di Toraja itu babi. Nah, babi ini tingkatnya ada tingkatan paling mahal dan tingkatan paling murah, tergantung kapasitas keuangan kita. Kalau Agung? Dari yang Om yang jelasin tadi, sebenarnya kita bisa simpulkan loh bahwasannya ketika hukum adat itu benar-benar ditaati, sebenarnya bisa menciptakan suatu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Contohnya apa? Contohnya tadi saat aku bertanya tuh sama Omanya, Oma gimana sih tentang tindak pidana atas pembunuhan? Omanya bilang, Omanya tidak tahu. Karena apa? Karena di sana jarang terjadi pembunuhan. Karena sifat masyarakat yang sangat taat akan hukum adat. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya ketika hukum adat itu ditaati dengan sungguh-sungguh, maka dapat menciptakan suatu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Gitu. Oke, mungkin itu aja guys dari hasil wawancara kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.